Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Priadi, selaku dosen pada mata kuliah database. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Implementasi Sistem Database pada Zaidin Healthy Catering yang terletak di Jatinangor. Anggota kami terdiri atas 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Arik Abdel dengan NIM 607022330055. Yang kedua ada Naufal Zahran dengan NIM 607022330049. Yang terakhir ada R. Muhammad Akbar Al-Ghifari dengan NIM 607022300059. Untuk latar belakang pada tugas besar kami kali ini, dengan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat untuk mencegah penyakit dan menjaga imunitas. Kesibukan sehari-hari membuat banyak orang tidak memiliki waktu untuk menyiapkan makanan sehat, sehingga catering sehat menjadi solusi yang praktis. Pandemi COVID-19 juga meningkatkan permintaan atau demand akan makanan bergizi yang bisa diantar. Dengan adanya teknologi akan mempermudahkan pemesanan dan distribusi catering sehat. Sementara tren diet khusus dan kesadaran lingkungan mendorong penggunaan bahan organik dan lokal. Industri ini terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan yang sehat dan juga lezat dan bergizi. Ini adalah surat perizinan kami atas yang UMKM Zaidin Healthy Catering yang berada di Jatinangor. Kami sudah mendapatkan data dan juga perizinan oleh owner catering tersebut. Ini adalah overview pada presentasi kami kali ini. Ada DRD, skema relasi, ada entitas, kemudian sintaksnya, lalu ada user dan hak akses, dan kemudian ada DML join dan juga group by. Untuk diagram DRD, di sini dapat entitas customer yang memiliki beberapa atribut, yaitu tinggi badan, nomor telepon customer, alamat customer, ID customer yang merupakan primary key, juga terdapat nama customer dan juga berat badan. Di sini customer akan melakukan pemesanan yang juga akan memilih detail dari paket catering tersebut. Setelah customer melakukan pemesanan, kemudian customer akan melakukan pembayaran yang terdapat beberapa atribut, yaitu tanggal, ID pembayaran, ID paket, ID customer, ID pesanan, total harga, dan juga ID. Setelah customer melakukan semua pembayaran, kemudian customer akan melakukan verifikasi kepada admin. Setelah admin memverifikasi pesanan dari customer, kemudian karyawan akan melayani pesanan dari customer. Dan selanjutnya untuk skema relasi akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Noval Zahran. Kepada Noval, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk skema relasi ini uh, adalah hubungan antara entitas satu dengan entitas lainnya. Pertama adalah antara entitas karyawan dengan entitas pesanan. Relasi yang terjadi atau jenis relasi yang terhubung antara entitas karyawan dengan entitas pesanan adalah many to many, di mana banyak karyawan dapat melayani banyak paket catering. Selanjutnya, relasi yang terhubung atau terjalin antara paket catering dengan pesanan adalah many to many juga, di mana banyak paket untuk banyak pesanan. Selanjutnya, relasi yang terhubung antara entitas pesanan dengan entitas customer adalah one to one, di mana satu customer hanya dapat memesan satu jenis paket pesanan. Selanjutnya, relasi yang terjadi antara entitas customer dengan entitas pembayaran adalah one to one, di mana satu pembeli
hanya dapat melakukan satu pembayaran. Selanjutnya adalah entitas relasi yang terjadi antara entitas pembayaran dengan entitas admin adalah one to one, di mana satu pembayaran hanya dapat dilayani oleh satu admin saja. Seperti yang dapat dilihat, bahwa skema relasi yang terjadi pada database yang telah kami rancang sebagai berikut, di mana tiap entitasnya terdapat primary key yang mewakili tiap-tiap entitas tersebut. Dan untuk menghubungkan antara entitas satu dengan entitas lainnya, akan terhubung melalui primary key dari masing-masing entitas tersebut. Sebagai contoh, entitas pembayaran akan terhubung dengan entitas admin, di mana melalui dijembatani oleh ID admin yang diwakili sebagai primary key dari entitas admin. Dan di entitas pembayaran itu akan menjadi foreign key. Begitu pula akan terjadi kepada entitas-entitas lainnya seperti gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya adalah entitas. Pada slide entitas akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Kepada Saudara Akbar, dipersilahkan. Pada entitas customer, terdiri atas atribut nama customer, ID customer, berat badan, tinggi badan, alamat customer, dan telepon customer. Pada karyawan, terdapat atribut nama karyawan, ID karyawan, gaji karyawan, dan telepon karyawan. Pada entitas admin, terdapat atribut nama admin, ID admin, telepon admin, email admin, dan gaji admin. Pada entitas pesanan, terdiri atas atribut jumlah, ID pesanan, ID paket, ID customer, dan ID karyawan. Pada entitas paket catering, terdiri atribut nama paket, ID paket, harga, dan jadwal. Pada entitas pembayaran, terdiri atas atribut tanggal, ID pembayaran, ID paket, ID customer, dan ID pesanan, ID admin, dan ID dan total harga. Selanjutnya sintaks. Pada tabel customer, kita menggunakan select from customer untuk melihat data-data customer yang telah diperoleh dari catering. Select from karyawan untuk melihat data-data karyawan yang bekerja pada catering tersebut. Select from admin untuk melihat admin yang bekerja pada catering tersebut. Select from pesanan untuk melihat pesanan riwayat pesanan yang telah dipesan oleh customer. Select from paket catering untuk melihat paket-paket yang tersedia. Select from pembayaran untuk melihat riwayat pembayaran ID pesanan yang dilakukan oleh admin. User dan hak akses customer. Di sini customer hanya bisa melihat paket catering saja. Dapat dibuktikan pada halaman selanjutnya ketika customer mencoba login. Ketika dia mencoba drop table admin, tidak diperizinkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Noval. Selanjutnya, hak akses pada user owner. Di sini dibuat user owner terlebih dahulu dengan password owner123. Lalu user tersebut diberi hak akses penuh kepada seluruh tabel yang ada pada database tersebut. Lalu untuk pengecekan dan pembuktian, di sini kita login menggunakan user owner tersebut. Dapat dilihat bahwa untuk nama admin, tipe data yang digunakan sebelumnya adalah varchar 50.
Dengan menggunakan user owner, kita dapat mengubah tipe data yang terdapat pada tabel admin tersebut yang dari varchar 50 menjadi varchar 100. Selanjutnya user admin. Di sini kita buat terlebih dahulu user admin dengan password admin 123. Lalu kita beri hak akses untuk melihat, yaitu select, dan untuk menginput data, yaitu insert, kepada tabel pembayaran dan juga tabel pesanan. Di sini admin dapat melihat dan juga menginput sebuah data baru pada tabel pembayaran dan tabel pesanan. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut bahwa dengan menggunakan user admin, kita dapat melihat tabel pembayaran dengan menggunakan sintaks select, dan juga untuk pembuktian lainnya, kita tidak dapat melakukan drop tabel pembayaran atau menghapus tabel pembayaran karena hak akses yang dimiliki oleh user admin hanyalah hak akses select atau melihat dan juga insert atau menginput data. Next. Selanjutnya DML join. Di sini kita menggabungkan dua tabel, yaitu tabel pesanan dan tabel pembayaran. Di sini kita menampilkan ID pesanan, ID paket, ID customer, ID karyawan, jumlah, dan total harga. Kedua tabel tersebut digabungkan dan melalui jembatan atau dijembatani oleh ID pesanan dari kedua masing-masing tabel, yaitu tabel pesanan dan tabel pembayaran. Next. Selanjutnya, sintaks join dengan menggunakan order by. Di sini kita menampilkan kolom dari nama customer, ID paket, dan jumlah dari kedua tabel. Kita menggabungkan tabel customer dan juga tabel pesanan yang dijembatani oleh ID customer dari kedua tabel tersebut. Lalu kita urutkan kolom nama customer berdasarkan ascending dari A sampai Z dengan output sebagai berikut. Next. Yang terakhir, DML join, order by, dan count. Di sini kita menghubungkan kedua tabel, yaitu tabel pesanan dan tabel pembayaran. Kita menampilkan ID paket, jumlah pesanan, dan total harga. Di sini kita menghitung ID pesanan, berapa kali ID pesanan tersebut dipesan oleh customer. Di sini kita asumsikan dia sebagai jumlah pesanan. Lalu selanjutnya kita total harganya. Di sini kita asumsikan sebagai total harga. Lalu kita gabungkan kedua tabel tersebut, kita buat tabel baru dengan menggunakan atau dijembatani oleh kolom ID pesanan dari kedua tabel pesanan dan tabel pembayaran. Lalu kita menggunakan sintaks group by untuk ID paket tersebut dengan output sebagai berikut. Di sini dapat dilihat bahwa sebagai contoh ID paket WEM S0 dengan jumlah pesanan 4 dengan satu paketnya harganya 150.000 dengan total harga 750.000. Next. Dengan demikian presentasi mengenai implementasi database dari catering yang telah kami rancang. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.